sidang 2019-2020. Pada hari Kamis 9 Juli 2020, acara rapat paripurna pertama pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Kedua, penjelasan DPRD mengenai dua usul DPRD Provinsi Banten tentang rencana umum energi daerah, penyelenggaraan perubahan dan kawasan pemukiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Banten, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pejabat instansi vertikal Provinsi Banten, yang kami hormati Bupati Wali Kota, Ketua DPRD Kabupaten Kota Provinsi Banten atau yang mewakili, yang kami hormati para staf ahli gubernur, para asisten daerah beserta para kepala organisasi perangkat daerah Provinsi Banten, yang kami hormati alim ulama, pejuang pembentukan Provinsi Banten, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan partai politik, LSM, organisasi pemuda dan mahasiswa, organisasi wanita, insan pers, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, hidayah serta nikmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir bersama untuk melaksanakan rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat. Kita sebagai umatnya selalu mengucapkan syafaat amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Banten dan Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Banten beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pejabat instansi vertikal Provinsi Banten dan seluruh undangan yang telah hadir memenuhi undangan kami. Selanjutnya, berdasarkan catatan sekalian DPRD Provinsi Banten, anggota DPRD yang hadir secara fisik sejumlah 20 orang dan secara virtual sejumlah 39 orang. Dari jumlah keseluruhan sebanyak 85 orang, DPRD terdiri dari unsur fraksi-fraksi telah menandatangani daftar hadir sesuai ketentuan masyarakat pada musyawarah DPRD Provinsi Banten tentang persetujuan forum rapat paripurna pada kondisi pandemi virus corona COVID-19 pada saat ini telah memenuhi forum. Rapat paripurna DPRD hadirin undangan yang kami hormati, sebagaimana hasil rapat pada musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 23 Juni 2020, acara rapat paripurna DPRD ini adalah rapat paripurna pertama pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Kedua, penjelasan DPRD mengenai dua usulan DPRD Provinsi Banten tentang satu, rencana umum energi daerah, dua, penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Hadirin yang kami hormati, adapun rapat paripurna ini dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut. Satu, pembukaan. Dua, laporan pada anggaran DPRD Provinsi Banten. Ketiga, pembacaan rancangan keputusan DPRD Provinsi Banten mengenai persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Keempat, permintaan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. 5. Penjelasan DPRD mengenai dua usulan DPRD. 6. Penandatanganan keputusan DPRD Provinsi Banten dan berita acara persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dan penyerahan dokumen
atau berkas mengenai 2 laporan usulan DPRD Provinsi Banten kepada Gubernur Banten. 7. Sambutan Gubernur Banten yang diwakili oleh Wakil Gubernur Banten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 8 menurut. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat paripurna yang ke-11 sidang ketiga tahun 2019-2020 Kamis tanggal 9 Juli 2020 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPR hari ini undangan yang kami hormati pada rapat paripurna hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 bisa telah mengikuti dengan seksama jawaban Gubernur Banten atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Untuk menyikapi jawaban Gubernur, maka melalui Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten bersama pemerintah daerah Provinsi Banten dan dinas terkait serta stakeholder yang telah membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Pada kesempatan ini, Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten untuk dapat menyampaikan laporan hasil pembahasan raporda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Untuk itu, kepada saudara yang bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten, kami persilakan. Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten tentang pembahasan raporda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Saudara Wakil Gubernur Banten, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pejabat Sipil TNI dan Polri, saudara sekretaris daerah beserta jajaran pemerintah Provinsi Banten, saudara Bupati, Wali Kota serta Provinsi Banten atau yang mewakili, pimpinan instansi vertikal dan lembaga pemerintah lainnya Provinsi Banten, para tokoh masyarakat, alim ulama, penggagas dan pejuang pembentukan Provinsi Banten, pimpinan partai politik, aktivis LSM, tokoh pemuda, mahasiswa, insan pers, dan para penanam dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat menghadiri atas panggilnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Rapat paripurna yang kami hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 320 ayat 1 mengamanatkan bahwa kepala daerah mengajukan raporda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Raporda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut telah disampaikan oleh Gubernur Banten dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 24 Juni 2020. Raporda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tahun anggaran 2019 merupakan pertanggungjawaban keuangan yang memuat baca laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan dengan ikhtisar laporan keuangan BPRD
Gubernur telah memberikan jawaban terhadap permohonan fraksi-fraksi yang disampaikan pada sidang paripurna tanggal 26 Juni 2020. Dengan raporda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2019 telah memenuhi aspek kepatuhan dan kewajaran berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual pada pemerintahan daerah. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami sampaikan laporan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2019, yaitu diantaranya melaksanakan rapat kerja badan anggaran dengan TAPB Provinsi Banten. Dengan agenda rapat kerja dilanjutkan rapat finalisasi dan pleno disesuaikan rapat ahli fraksi. Para undangan hadirin yang kami hormati, pembahasan rapat dengan pemerintah daerah laporan keuangan tahun anggaran 2019 sebagai berikut. Realisasi anggaran terdiri dari A. Pendapatan 11 triliun 201,8 miliar sekian rupiah. B. Belanja 8 triliun 350,2 miliar sekitar sekian rupiah. C. Transfer 2 triliun 974,3 miliar sekian rupiah. Defisit 122,7 miliar sekian rupiah. D. Pembiayaan penerimaan 1 triliun 79,9 miliar sekian rupiah. Pengeluaran 0 rupiah. Surplus 1 triliun 79,9 miliar sekian rupiah. E. Sisa lebih pembiayaan anggaran 957,2 miliar sekian rupiah. Para undangan dan hadirin yang berbahagia, kami laporkan bahwa terdapat fraksi-fraksi DPRD Provinsi Banten dalam rapat pleno badan anggaran menyetujui raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan beberapa masukan dan saran-saran diantaranya sebagai berikut. 1. Apresiasi kepada gubernur beserta jajarannya atas opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia selama 3 tahun berturut-turut. Namun masih perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut terhadap catatan atas laporan keuangan pemerintahan Provinsi Banten tahun anggaran 2019. 2. Pendapatan daerah yang terrealisasi sebesar 95,74% terjadi penurunan 2,74%. PAD merupakan indikator untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah dan mengukur keberhasilan daerah dalam menggali potensi pendapatan. 3. Tingkat realisasi anggaran belanja daerah secara keseluruhan mencapai 87,01%, bahkan masih terdapat OPD yang realisasi anggarannya di bawah 80%, seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 74,80%, Biro Hukum 75,50%, dan Bapeda 75,4%, yang disebabkan adanya beberapa program dan kegiatan yang terkendala waktu penyelesaian yang terbatas. Penundaan beberapa kegiatan dan inisiatif pekerjaan fisik ke depan perlu diperbaiki dan ditingkatkan, terutama dalam hal perencanaan belanja operasional. Mengingat kita masih harus berhadapan dengan situasi pandemi COVID-19
sehingga belanja daerah harus dapat menjadi ketahanan ekonomi dan keuangan daerah. 4. Terdapat silpa yang besar yaitu sebesar 957,2 miliar sekian rupiah. Gubernur akan mengevaluasi OPD yang memiliki tingkat serapan anggaran yang rendah. Hal tersebut bukan hanya memperbesar silpa, tetapi juga menghambat realisasi program yang dibutuhkan oleh masyarakat. 5. Terkait penanganan dan pengelolaan aset daerah, masih terdapat banyak permasalahan berdasarkan ekspos dari KPK, seperti tanah yang bersertifikat baru, bersertifikat 26,2%, dan sisanya masih belum jelas termasuk banyak yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. 6. Kami sampaikan beberapa masukan dari pendapat akhir fraksi yang dapat kami bacakan dan tidak dapat kami bacakan satu persatu. Namun tetap menjadi bahan masukan yang tidak terpisahkan untuk perbaikan pemerintah Provinsi Banten di masa mendatang. Para pelanggan dan hadirin yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berharap rapat paripurna DPRD yang terhormat dapat menyetujui raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semoga apa yang telah kita kerjakan selalu mendapat ridho bimbingan dari Allah SWT sehingga menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, pembahasan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten, Ketua Anggaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten nomor 00 tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. Pimpinan DPRD Provinsi Banten menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke 1, menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 bagaimana terlampir untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan diserang pada tanggal 00 Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Barhum HS belum ditandatangani. Pembacaan selesai. Rakyat DPRD Provinsi Banten atas pembacaannya. Sehubungan dengan rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan, kami tanyakan kembali kepada anggota yang terhormat, apakah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui dan disahkan menjadi keputusan DPRD? Terima kasih. Bapak Paripurna DPRD hadirin undangan yang kami hormati. Selanjutnya kami informasikan bahwa pada hari Jumat 26 Juni 2020 DPRD Provinsi Banten telah selesai membahas secara internal dan menyetujui usul Komisi 2 raperda menjadi usul DPRD Provinsi Banten sesuai tahapan pembahasan raperda berasal dari DPRD dengan mengacu pada tata tertib DPRD. Maka hari ini kami akan menyampaikan penjelasan mengenai 2 raperda usulan DPRD Provinsi Banten tentang 1. Rencana Umum Energi Daerah, 2. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak penjelasan DPRD Provinsi Banten sebagai pengusul 2 raperda usulan DPRD dimaksud. Pada juru bicara kami persilakan untuk menyampaikan penjelasannya. Semoga pengantar rancangan peraturan daerah usul DPRD tentang pertama rencana umum energi daerah dan penyelenggara perumahan dan kawasan pemukiman Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Pejabat Vertikal Provinsi Banten, yang saya hormati Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD se-Provinsi Banten atau yang mewakili, yang kami hormati para staf ahli gubernur, para asisten daerah beserta para kepala organisasi perangkat daerah Provinsi Banten, yang kami hormati alim ulama, pejuang pembentukan Provinsi Banten, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan partai politik, LSM, organisasi pemuda dan mahasiswa, organisasi mahasiswa, organisasi wanita, insan pers, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten yang telah mengagendakan rapat paripurna penjelasan pengusul terhadap dua raperda usul DPRD tentang rencana umum energi daerah dan penyelenggara pemukiman dan kawasan permukiman di Banten. Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota dewan beserta hadirin yang saya hormati, sebagaimana dimaklum bahwa tata cara pembentukan peraturan daerah usul DPRD sesuai dengan pasal 121 ayat 7 sampai dengan ayat 9 peraturan DPRD tentang tata tertib yang dalam hal ini telah melalui 4 kali rapat paripurna, di antaranya penjelasan pengusul, pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan pengusul, 3 jawaban pengusul terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, yang keempat keputusan DPRD terhadap raperda usul praksasa DPRD. Agenda hari ini sesuai dengan pasal 124 ayat 3 peraturan DPRD tentang tata tertib memasuki pembicaraan tingkat 1, yaitu penjelasan pengusul. Pada kesempatan ini kami akan memberikan penjelasan terhadap dua raperda tersebut. Oleh karena itu, izinkan kami untuk mengantarkan beberapa penjelasan sebagai berikut. Pertama, raperda tentang rencana umum energi daerah. Kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengelolaan energi di tingkat nasional merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan kebijakan energi nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran yang berisi hasil permodelan kebutuhan hingga pasokan energi hingga tahun 2050. Oleh sebab itu, kebijakan energi nasional menjadi dasar dalam penyusunan rencana umum energi nasional atau RUN dan ketenagalistrikan nasional atau RUKN. Hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Sebagai tindak lanjut rencana umum energi nasional, maka diperlukan penyusunan rencana umum energi di tingkat provinsi. Hal tersebut dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 bahwa pemerintah provinsi menyusun rencana umum energi daerah atau RUN. Berdasarkan RUN yang harus mengakomodir kebijakan pemerintah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi dan merupakan penjabaran rencana pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor.
yang tidak layak dan tidak sehat adalah pelanggaran hak asasi manusia oleh penyelenggara negara terhadap warga negara untuk mendapatkan akses tempat tinggal yang layak. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Menyadari hal tersebut, program peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pemukiman Provinsi Banten telah menjadi salah satu misi pemerintah Provinsi Banten saat ini dengan mencanangkan pembangunan kualitas infrastruktur kawasan perumahan yang terbesar di 8 kabupaten kota. Sebagai program strategis bersama komponen program lainnya, yakni peningkatan kualitas pengelolaan drainasi, sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau, dan pengelolaan sampah. Raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman di Provinsi Banten merupakan bagian dari upaya mengimplementasikan pasal 14 huruf F dan pasal 15 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman yang menyebutkan bahwa pemerintah Provinsi Banten dan kabupaten kota mempunyai tugas penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan di kawasan pemukiman melalui penyusunan dokumen teknis, strategis. Raperda tentang penyelenggaraan perumahan di kawasan pemukiman di Provinsi Banten diharapkan dapat mewujudkan rencana pembangunan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman yang terkoordinir, terpadu antara provinsi dan kabupaten kota. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan 3 kewenangan kepada daerah provinsi pada urusan perumahan dan pemukiman, antara lain: 1. Urusan perumahan, pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk menyediakan dan merehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. Kedua, urusan kawasan pemukiman, pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman umum dengan luas 10 hektar sampai dengan di bawah 12 hektar. Yang ketiga, urusan prasarana dan utilitas umum atau PSU, pemerintah Provinsi Banten memberikan kewenangan untuk penyelenggaraan PSU pemukiman. Ruang lingkup Raperda. Ruang lingkup materi sebagai batasan materi yang akan diatur dalam Raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman sebagai berikut. 1. Kriteria dan tipologi perumahan dan kawasan pemukiman. Kedua, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan kawasan pemukiman tidak layak. Yang ketiga, peningkatan kualitas terhadap perumahan dan kawasan pemukiman umum. Yang keempat, peningkatan pengelolaan kawasan strategis dan upaya penanganan kawasan terdampak bencana. Yang kelima, penyediaan tanah. Yang keenam, pendanaan dan sistem pembiayaan. Yang ketujuh, tugas dan kewajiban pemerintah daerah dan pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal. Draft Raperda sudah memuat apa yang menjadi kewenangan provinsi daerah. Draft Raperda sudah memuat apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, namun perlu dilakukan pendalaman dan pengaturan lebih lanjut. Tujuan Raperda: pertama, penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman tetap terjaga kualitasnya. Kedua, mewujudkan perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikianlah penjelasan DPRD mengenai dua Raperda usul DPR tersebut di atas. Demi terwujudnya kualitas dua Raperda ini, semua saran dan pendapat menjadi bahan nantinya pada saat pembahasan. Akhirnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mohon ridho, bimbingan dan kemudahan. Semoga usaha yang telah kita lakukan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Haji Nasrul Esa untuk bicara
Dilanjutkan dengan penyerahan dokumen atau kertas mengenai usulan peraturan daerah untuk DPRD Provinsi Banten kepada Gubernur Banten yang diwakili oleh Wakil Gubernur Banten. Terima kasih. Rapat paripurna kami lanjutkan. Demikian tadi telah disetujui dan ditandatangani Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Banten akan memiliki peraturan daerah untuk dijadikan acuan normatif dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Banten untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.